Ahli-ahli pikir zaman kini ada yang putus asa, ada yang kecewa, dan ada yang merasa sukar sekali mencari bahagia itu. Henrik Ibsen, ahli pikir bangsa Norwegia, berkeyakinan bahwa mencari bahagia itu hanya menghabiskan umur saja. Karena jalan untuk menempuhnya sangat tertutup, setiap ikhtiar untuk melangkah ke sana senantiasa terbentur. Karena mula-mula orang yang menujunya menyangka bahwa perjalanan telah dekat, padahal dekat kepada jurang tempat jatuh. Beliau berkata, kita belum mencapai bahagia sebab tiap-tiap jalan yang ditempuh menjauhkan kita daripadanya. Coba membaca pikir. Tidaklah patut filosof ini berpendapat demikian. Berapa banyaknya kita lihat di dalam hidup ini manusia berikhtiar hendak mencapai bahagia dengan bermacam-macam jalan, tetapi boleh dikatakan tiap-tiap menempuh itu terjatuh di tengah jalan. Ada pahlawan yang mula-mula menyangka bahwa bahagia akan tercapai olehnya dengan jalan membela tanah airnya. Tiba-tiba setelah tercapai olehnya kebahagiaan tanah air itu, setelah ia memperoleh kemenangan, lupalah ia kepada bahagia yang ditujunya. Ia mencoba pula hendak merusakkan tanah air orang lain. Seketika miskin, orang bercita-cita hendak kaya. Karena bila harta telah cukup, bahagia akan tercapai. Sebab dapat membantu sesama hamba Allah. Tetapi setelah dia kaya, dia menjadi sombong, harta bendanya disimpannya, dan dia menjadi kikir. Sebelum ia menjadi presiden atau menteri atau anggota parlemen, ia berjanji di hadapan rakyat bahwa dia akan membantah segala sifat yang zalim dan aniaya. Tetapi setelah kursi diperolehnya, berkisarlah kejaliman menteri yang hilang kepada menteri yang baru. Demikianlah antara lain contoh-contoh. Itulah sebab filosof Henrik Ibsen berkata bahwa mencari bahagia itu membuang-buang umur saja. Akan tetapi sikap yang beliau ambil itu adalah sikap putus asa. Thomas Hardy pun segolongan dengan Henrik Ibsen, sama-sama putus asa di dalam mendaki, memanjat dengan bermacam-macam ikhtiar untuk mencapai bahagia. Bahagia itu tidak didapat juga. Leo Tolstoy, pujangga Rusia yang masyhur itu berpendapat bahwa yang menjadi sebab manusia putus asa di dalam mencari bahagia ialah karena bahagia itu diambilnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk bersama. Padahal segala bahagia yang diborong untuk sendiri itu mustahil berhasil karena bahagia semacam itu mau tak mau mesti mengganggu bahagia orang lain. Orang lain yang terganggu itu tidak pula mau berpangku tangan jika ia tersinggung. Ia akan mempertahankan diri. Oleh sebab itu, bukan lagi menuntut bahagia memberi keuntungan, tetapi memberi kerugian bersama. Oleh karena itu pula, nyatalah bahwa bahagia yang dituntut mestinya bukan buat diri sendiri, tetapi buat bersama, buat masyarakat, karena tangan Allah adalah atas jamaah. Dari sebab bahagia dicari untuk bersama dan segala manusia rindu mencapainya, di sini timbullah persatuan keperluan dan persatuan keinginan. Timbullah kecintaan di antara bersama dan kehendak saling menolong. Maka bahagia raya itu tidaklah akan didapat di dalam hidup yang gelap, melainkan pada kehidupan yang penuh nur, penuh cahaya gemilang. Hidup bercahaya dan berseri ialah hidup yang sudi mengorbankan kesenangan dan kebahagiaan diri sendiri untuk kesenangan dan kebahagiaan bersama, untuk menghilangkan segala permusuhan dan kebencian yang melekat di dalam jantung anak Adam, yang terbit lantaran hawa nafsu dan syahwat, yang semuanya itu membawa manusia kepada gelap gulita. Inilah yang menjadikan dunia penuh dengan lakon kesedihan dan sandiwara yang menyeramkan. Hidup yang gilang gemilang itu ialah berkorban. Bertrand Russell, filosof Inggris pun sependirian dengan Tolstoy dalam hal ini. George Bernard Shaw,
bintang filsafat dari Irlandia, dalam karangan sandiwaranya, Manusia yang Maju, menghilangkan keraguan yang bersarang di hati manusia lantaran pengaruh pendapat Ibsen di atas tadi. Kata beliau, jika manusia tidak kuat mencari jalan menuju bahagia, atau tidak kuat menyingkir dari jalan sengsara dan celaka, sekali-kali jangan ia putus asa. Ia mesti berpegang teguh dengan keberanian, ia mesti kuat. Tidak boleh menyerahkan diri kepada sengsaranya dan tidak beruntungnya. Ia mesti tahu bahwa dahulu dari kita sudah berpuluh-puluh keturunan anak manusia yang menjadi korban. Ada yang sesat dan telah jatuh. Kita datang di belakang mendapat pengajaran baru daripada kejatuhan mereka. Kita mesti memilih jalan lain. Jangan jalan yang telah ditempuh orang-orang yang telah tersasar, yang menyebabkan manusia tidak mendapat bahagia. Kata Shaw pula, karena banyaknya salah manusia, keriaannya bersungguh-sungguh untuk keuntungan seorang, tidak memperdulikan seruan kehidupan sejati, yaitu kehidupan di dalam budi mulia, tidak mengakui kerugian yang didapatnya lantaran kesalahan perbuatannya. Ada orang yang menyatakan bahwa kesalahan manusia karena tidak mempergunakan akalnya. Ia pergunakan untuk keramaian isi dunia, hanya untuk kerusakan dan untuk menghabiskan nyawa. Jadi kemajuan manusia pada masa ini bukan dalam budi pekerti, hanyalah dalam dunia amuk dan merusak binasakan. Tidak seorang pun yang ingat hendak mencari obat, bahkan semuanya lupa kesanggupan nenek moyangnya sejak beribu-ribu tahun yang lampau. Apa yang diminum dan apa yang dimakan nenek moyangnya dahulu, itu juga yang diminum dan dimakannya sekarang ini. Kalau dia maju ke medan perang untuk melawan musuhnya, tidak ada orang lain yang bisa mencontoh bagaimana kejempolannya membinasakan jiwa temannya dan merusakkan tempat tinggal sesama manusia. Inilah penyakit masyarakat yang menyebabkan manusia terhindar dari bahagia menurut Shaw. Meskipun sedemikian rusak, Shaw tidak berputus asa untuk memperbaiki kemanusiaan dan untuk mencapai bahagia. Ia suruh manusia berani dan teguh hati. Segala kerusakan dan keonaran yang terjadi dahulu, sekarang dan nanti akan menjadi pengajaran bagi peri kemanusiaan seluruhnya. Itulah agaknya yang menjadi sebab maka Shaw berkata bahwa dalam abad ke-20 ini juga seluruh dunia akan menaruh perhatian besar kepada agama Islam.